Apa saja perbedaan kehidupan kami sebelum dan sesudah FIRE, kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel Samuel dan Claudia. Di sini kami akan bahas video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share terus untuk support channel kami. Seperti kalian lihat, hari ini setupnya agak berbeda. Kami lagi bukan pindah rumah baru ya? Bukan pindah rumah baru, bukan lagi liburan juga. Ini habis makan kue tiaw sambil nungguin anak sekolah. Jadi kami punya ritual pagi sekarang agak berbeda sejak FIRE dan fully resign dari corporate tahun ini. Jadi ada waktu tiap hari untuk antar Hana sekolah. Jadi kesibukannya ya setelah kantor Hana kami nge-gym bareng dan makan bareng. Biasanya sih tetap rekaman di rumah sih, cuman hari ini karena kesalahan saya, file yang sudah direkam untuk minggu ini terhapus. Jadi mohon maaf ya. Dan udah gak ada waktu lagi ya untuk record di rumah. Jadi harus rekam di sini. Nah, yang kami mau bahas hari ini apa, Cici? Oke, mau mungkin menjawab beberapa pertanyaan populer, mengenai kehidupan setelah FIRE. Jadi kita mulai aja dari pertanyaan nomor 1. Bagaimana penghasilan setelah FIRE? Apakah masih ada penghasilan setelah FIRE? Oke, penghasilan setelah FIRE hari ini, per tahun ini setelah resign, nggak ada. Setelah dua-duanya resign dari corporate, nggak ada sama sekali. Dari corporate. Jadi tahun lalu aku masih jadi konsultan marketing di salah satu perusahaan teknologi. Jadi ada kantornya, pergi ke kantor seminggu sekali, dan masih ada kayak ya, jasa yang dibayarkan lah untuk kerjaan konsultannya. Tapi untuk tahun ini kontraknya udah selesai dan akhirnya balik lagi jadi pengangguran. Ya full time di ngonten. Jadi secara income mulai berkurang nih ya. Tahun lalu kan ada 2 stream of income, dari aku sama dari konten. Sekarang sebelumnya ada 3, ada Clau juga bekerja, aku kerja dari konten. Ada 3, sekarang cuman tinggal konten saja, tinggal 1 aja. Ya, jadi setelah FIRE memang kami nggak ada rencana juga untuk yang pensiun yang nggak ngapa-ngapain juga sih, yang tiap hari berjemur atau tiap hari berkebun. Maksudnya yang begitu banget nggak juga. Memang fokusnya itu kenapa mau resign dari corporate, ya pertama kita mau fokus build relationship sama Hana. Kan pernah ada masanya Hana dititipin di daycare, which is nggak masalah, nggak apa-apa juga buat teman-teman yang masih kerja dan anaknya harus di daycare. Tapi kami ngerasa at this season of life, dimana secara financial udah lebih stabil, udah lebih mapan, kayaknya boleh deh kita fokusnya geser dulu nih ke yang lain, instead of tadi ya maksud tetap 3 engine, dua-duanya kerja plus ada income dari sosmed, terus anaknya tetap ditaruh daycare. Ya misalkan yang memilih itu yang nggak apa-apa juga, cuman kami merasa nih maksudnya ya buat apalah mengejar karir terus, toh sekarang dengan keadaan yang sekarang tuh sudah secara finansialnya sudah lebih dari cukup. Kenapa nggak mencoba untuk melakukan hal lain yang mungkin money cannot buy, tapi yang sekarang kita udah bisa afford gitu, yaitu ya udah kita fokus build relationship with Hana. Sam bisa fokus building his career in social media, termasuk fokus nulis buku ketiganya. Doakan tahun ini selesai guys. Iya, dan adalah beberapa project yang kita juga masih belum bisa cerita, tapi very excited about it, yang akan launch di tahun ini. Ya udah sih, jadi memang resign dari corporate ya itu kita tahu akan kehilangan 2 stream of income yang bisa dibilang relatif besar ya, maksudnya dibandingkan sosial media, karena kan sosial media we know it's fluctuative ya, it's up and down, dan kita juga nggak tahu sampai kapan. Tapi ya itu karena udah FIRE anyway, misalkan sampai nggak dapat income sama sekali pun dari sosmed pun, ya menurut teori, menurut hitung-hitungan harusnya ya cukup gitu ya, cukup kurang lebih sampai at least 30 tahun ke depan kalau bisa maintain gaya hidupnya seperti sekarang gitu. Jadi banyak terms and condition-nya ya, bukan yang berarti FIRE itu terus bisa hura-hura, tetap harus membudgetkan, tetap harus live within certain limit of expenditure. Ya, makanya memang FIRE ini bukan untuk semua orang ya.
karena kan ada juga orang-orang yang merasa harus terus build wealth gitu. Makin besar makin bagus, makin besar makin bagus. Kalau bisa ganti rumah makin besar lagi, atau beli mobil makin besar, atau beli mobilnya lebih banyak. Ya mungkin ada orang yang seperti itu, dan ya udah gitu, orang lain it's okay to live that kind of life. Kami juga nggak bisa dan nggak mau menjudge, tapi buat kami kehidupan yang sekarang ini dengan rumah yang kami punya sekarang, dengan satu mobil second yang kami punya sekarang, itu sudah lebih dari cukup, dan merasa nggak ingin memperbesar secara aset gitu kali ya, yang kita mau perbesar hal-hal lain di luar financial itu. Jadi tadi menjawab masih ada income ya, masih ada income tapi tinggal sepertiga or even less than that ya. Terus kan mungkin ada yang tanya juga, kok Sam katanya fire, kok masih konten, masih bikin video YouTube? Iya, terus ada yang juga mungkin jarang sih sebenarnya yang kayak gini. Adalah satu dua yang kayak, kok Sam katanya udah fire, kenapa masih ngonten, kenapa masih cari duit dari sosmed segala macam. Sebenarnya kalau untuk sosmed tuh bukan semata-mata duitnya sih, tapi aktualisasi diri, terus hobi. Aku jadi ada mainan, jadi ada kegiatan. Kalian tahu kan orang-orang tua kalau udah pensiun kan tiba-tiba punya hobi baru, tiba-tiba piara burung, tiba-tiba demen ngoprek mobil gitu. Nah itu nature-nya manusia. Kita nggak bisa diem gitu kan, kita nggak bisa kayak bener-bener nggak usah ngapa-ngapain kok, tiap hari lu minum pina colada aja di pantai gitu. Bosan juga lama-lama ya, meskipun 1-2 minggu menyenangkan. Gue pernah coba bukan pina colada tapi main PS tiap malam. Jadi kayak udah seharian beres sehari ngurus anak, tiap malam main PS. Itu capek gitu, lama-lama capek deh. Dulu padahal bisa sampai pagi gitu main PS gitu ya di rumah teman. Sekarang kayak capek gitu, terus merasa ya ini apa sih tujuannya, apa sih fulfillment-nya yang gue dapet kan. Kalau senang-senang terus kan kayaknya nggak fulfill kita sebagai manusia gitu. Jadi itu juga yang membuat aku terus main sosmed, karena ada fulfillment di sini, ada kalian, ada komunitas yang kami bisa jadi berguna buat kalian, kami bisa share pandangan-pandangan kami, pengalaman kami gitu, dan dapat umpan balik juga dari kalian. Jadi it's not always about the money, tapi the community yang udah ada di sini gitu. Dan dalam memilih endorsement pun kami pun selektif gitu ya. Kami nggak selalu apa aja kami terima, apa aja kami hajar gitu. Itu pun kami seleksi dengan hati-hati, dengan benar gitu ya. Ini kira-kira akan bring value ke kalian nggak, barang ini satu frekuensi nggak dengan value kita gitu. Jadi itu untuk menjawab, nggak banyak sih sebenarnya yang nanya kayak gini, cuman kadang ada satu. Kadang-kadang iya. Dan juga sebenarnya itu ya, we want to keep it real juga ya. Sebenarnya gimana ya, kan ya kalau di sosmed tuh ya pasti ada enak-enaknya sih menurutku ya. Nggak tau lah, aku kan orangnya mungkin cenderung introvert, terus juga bukan yang pengen jadi public figure. Kalau saya mungkin beda ya. Jadi sebenarnya dengan di sosmed ini kadang-kadang mikir, aduh malas juga ya orang-orang jadi tahu gue ngapain, ntar ya maksudnya kadang-kadang kan kita manusia nggak bisa selalu benar di mata semua orang ya, maksudnya pilihan hidup ya, malas ya dikritisize gitu untuk orang, apalagi orang-orang ini kan mereka juga nggak kenal ya, cuma ngelihat kulitnya doang, maksudnya apa yang ditampilkan di sosial media. Jadi kadang-kadang sebenarnya ada rasa malas, tapi ya bener yang saya bilang sih, ada komunitas di situ yang kita ngelihat seneng banget, selalu seneng banget kalau ada orang DM ya atau komen, nggak bukan kenalin. Kalau bapak seneng dikenalin. Kalau saya senengnya ada orang DM atau komen, thank you banget videonya, mengubah hidup, memberi aku semangat, ya, aku jadi bisa nabung, aku jadi bisa lebih stabil secara finansial, aku jadi sama suami bisa punya satu tujuan sama, jadi punya bahan ngobrol. Maksudnya seneng banget gitu kalau bisa tahu hasil sharing dan konten kami ini ada dampak positifnya. Dan beneran that's what keeps me going ya, me personally. I don't know about Sam. Sama sih. Iya. Dan ya udah senang juga karena jadi we can keep our life real. Ya inilah kami seperti yang kalian lihat nih. Kami makan kue tiaw habis gym di komplek ruko, antar jemput anak. Ya apa ya, maksudnya
hopefully we do what we preach ya. Jadi ya hidup yang kayak begini yang biasa-biasa aja gitu yang memang kami jalani hari-hari. Jadi misalkan mungkin tiba-tiba puber kedua gitu kan, terus jadi apa aneh gitu kan. Mungkin nanti ada teman-teman dari follower atau dari penonton sih yang ngingetin Cikal kayaknya berubah ya gitu. Atau Cikal kayaknya udah nggak sesuai nih kontennya dengan value di awal ya, mungkin ya nanti ya, tapi kayaknya sih inilah we just want to keep it real. Share a slice of our life with you guys, bahwa ya udah, maksudnya nggak semua orang hidupnya maksudnya jangan dibandingin Fire itu glamorous, penuh dengan luxurious items, hidupnya nggak napak tanah gitu ya. Tapi ya we just want to share you bahwa bisa loh kita hidup menjalani Fire, udah achieve Fire, tapi hidupnya ya napak tanah kok, nggak kita nggak jadi punya sayap terus tinggalnya di awan-awan gitu ya. Kita tetap ke pasar, tetap belanja supermarket, itu biasa aja, sama aja, and that's what we want to share with you to keep it real ya. Ya kita mau normalize ini sih, kita mau normalize gaya hidup yang normal, yang anti sosial media gitu, bukan anti sosial, maksudnya nggak sama, nggak tipikal lah dengan yang teman-teman mungkin lihat content creator punya hidup yang kayaknya nggak kesentuh dengan kalian gitu, jauh. Buat kami justru kehidupan atau movement Fire ini sangat dekat dengan teman-teman, khususnya teman-teman middle class karyawan. Itu sangat achievable. Mungkin nggak achievable di usia yang cepat dan muda seperti kami, karena kami juga punya privileges, kami punya kondisi-kondisi yang memang menguntungkan, di mana salah satunya misalkan sama-sama manajer di usia muda, nabungnya lebih cepat, terus punya social media channel juga. Jadi itu semua faktor-faktor yang mungkin kalian semua nggak sama lah. Kita nggak sama secara privilege, tapi dalam hal attainability bisa dicapai apa enggak tuh sangat bisa. Mungkin nggak di umur 33 kayak kami, tapi umur 40, 45, artinya ada kayak goal akhir yang kalian bisa tuju dari karir kalian tuh ada banget, dan bisa banget ya. Salah satu kuncinya apa ya, hiduplah seperti ini, sehidup biasa aja gitu, dan gak itu di normalize aja, hidup biasa aja, nggak usah tiap kali video baru bajunya ganti, bahkan pernah diprotes ya, bajunya nggak pernah ganti ya, bajunya kok itu lagi, terus jalan-jalan, tiap kali manggung kostumnya nggak pernah ganti juga, selalu baju putih ya, karena memang ya begitulah kami hidup ya. Gitu, kami nggak mau membiarkan ini atensi atau fame mengubah itu gitu. Jadi kalian juga ya tadi yang Flo bilang, bantu ingetin kami kalau sudah mulai lucu, mulai sudah lain dari biasanya, please help us keep it real juga. Okay, nah and that brings us to the second question. Secara pengeluaran gimana? Kan Fire ya tadi ya, maksudnya kan ada budgetnya nih, apakah hidupnya jadi masih sesuai budget, apakah merasa setelah dijalani mungkin kayak aduh iya kurang nih kayaknya budget yang udah gue tetapkan, angka Fire yang udah gue tetapkan kayaknya harus ditambahin. Ada nggak perbedaannya? Kalau secara lifestyle sih jujur nggak ada, malah aku ngerasa aku tuh lebih kecil pengeluarannya sekarang, karena aku nggak lagi kayak satu hari tuh dulu kan 2 jalur gitu kan, jalur sekolah sama jalur aku kerja kantor kalau lagi aku kantor. Sekarang tuh benar-benar udah satu jalur, kemana-mana bareng terus gitu, pagi sampai kamu bilang kemarin bosan ya sama aku ya? Boleh nggak sih? Boleh nggak ada orang dewasa yang lain di sekitar aku gitu? Ya boleh nggak sih? Nggak usah tiap hari kita ngantar anak berduaan, satu hari libur gitu, jadi cuma Sam aja, misalkan hari Selasa atau hari Rabu juga. Aku doang gitu kan, jadi yang sisanya di rumah bisa ngapain lah gitu kan. Kadang bosan juga ya lu lagi gitu. Nggak, tapi orang lain juga. Poinnya tadi soal penghematan adalah jadi lebih hemat karena nggak ada 2 titik yang harus dicapai, itu titik tujuan gitu. Kalau aku sih ngerasa malah penghematan. Terus juga karena ada kesibukan terus ya, jadi kayak ada Hana, ada Cloud, temen ngobrol tak gitu. Jadi nggak ada kayak iseng gue turun ke kafe mana, iseng gue cobain apa gitu. Jadi nggak ada yang kayak godaan-godaan nggak penting untuk menghabiskan uang tuh jadi berkurang sih, karena selalu bareng gitu. Kalau mau ngabisin
uang ya kita jajan bareng, kita kita tetap jajan bareng sih, tapi mungkin ya itu kan karena jajannya sama saya ya yang terkendali. Oh karena tante yang bayar ya, jadi enggak, bukan begitu, maksudnya ada tante ngingetin tolong lu minum kopi tiap hari banget nih, kurang udah satu, kalau hari ini udah sekali, udah kali cukup, nggak usah beli terus, oke pulang bikin di rumah, jadi lumayan lah dia tetered. Hari ini nggak kopi, es jeruk. Jadi setelah dua-duanya keluar dari corporate nih dan benar-benar ya udah ya saya content creator, saya juga sebenarnya masih kerja, tapi kerjanya ya supporting Sam di bagian administrasi atau business side-nya ya. Jadi bikinin keuangan, bikinin akunting, perpajakan, terus ya inilah slash PA ya. Jadi kalau misalkan ada event di luar kota, saya yang bookingin tiket, bookingin hotel. Jadi sebenarnya kalau dibilang ngomong tiap hari nggak juga loh ya. Kayaknya tuh tiap hari kok ya itu sempat ngomong sama saya, ini kok tiap hari kayak masih sibuk aja ya, perasaan udah nggak ngerjain kantor, cuman ngerjain sosmed sama ngurus anak dan rumah, tapi kayak masih sibuk aja gitu tiap hari. Malam tetap aja kayak aduh capek banget gitu kalau tidur. Jadi mikir-mikirin dulu apa kita kayak Superman banget ya, kok kuat banget ya sambil kerja kantor, sambil nonton, sambil ngurus anak, sambil ngurus rumah. Dan ada masanya kita nggak ada mbak sama sekali ya, ada masanya. Sekarang ada mbak datang rumah seminggu 2-3 kali aja, kita ngerasa kayak tiap hari capek banget ya. Oke, nah itu maksudnya dari segi kegiatan kayaknya ada aja gitu yang dikerjain. Nah kalau misalkan dari segi pengeluaran tadi, sejauh ini sih kita masih aman terkendali ya, maksudnya masih within budget. Tentunya ada penyesuaian kayak kalau dulu kan kantor misalkan Sam ya mau nggak mau mungkin jadi baju gitu ya, baju kantor kan beda, terus ya tadi ongkos commuting. Nah ini kan sekarang yang nggak ada lagi itu, tapi terus dulu mungkin jajannya sedikit lebih banyak karena nggak ada yang ngeliatin. Sekarang jadi lebih aman terkendali ya. Oke, jadi secara budget masih sesuai dengan yang kita planning di awal, dan kita nggak ngerasa hidupnya kayak aduh kayak susah banget nih gue di period atau sangat terlimitasi gitu kan. Nggak juga sih, kita merasa cukup longgar dengan budget yang sekarang, cukup bisa menikmati. Again kan lifestyle dan kesenangan orang beda-beda ya. Maksudnya mungkin ada orang yang senang makan omakase tiap hari. Kebetulan kami makan kue tiaw aja udah happy gitu. Jadi ya itulah mungkin mungkin ya itu gaya dan lifestyle orang beda-beda ya. Kita sih berusaha untuk mencukupkan dan happy in little things. Apakah pernah makan omakase? Pernah. Mungkin berapa ya, 2-3 tahun sekali iseng coba gitu. Terus tapi ya nggak ngerasa itu harus menjadi sesuatu yang dibiasakan atau yang take for granted gitu ya. Udah itu mungkin satu kali untuk pengalaman, abis itu udah gitu sih. Saya mau tambahin, kemarin tuh ngobrol sama temen, ada juga yang bilang bagaimana dengan inflasi, kalian takut nggak dengan inflasi? Nah mungkin ini yang belum banyak dibicarakan adalah kalau terjadi inflasi itu nggak semua area hidup kita tuh langsung terjadi inflasi gitu. Kalian lihat inflasi tahun ini 3,5% segala macam. Nah coba cek barang per barang. Ya, kalau memang kita lihat secara agregat ada datanya iya gitu mungkin ya. Tapi kalau dilihat barang per barang, apa iya semua barang harganya naik di tahun itu kan? Atau tingkat kenaikannya tahun ke tahun sama apa enggak? Sebenarnya enggak juga gitu. Terus juga kalau soal lifestyle tadi kalau bilang ada daerah tempat tinggal yang emang belanjanya lebih mahal daripada daerah tempat tinggal lain gitu. Nah kami kemarin ini ngobrol sama teman kami tinggal daerah Jakarta Utara. Terus sebelum ketemu kami pergi makan bakmi gitu. Terus kami compare sama bakmi di pasar, makan bakmi di pasar. Kami compare sama bakmi yang ada di dekat tempat kami tinggal, Tangsel gitu ya. Itu jauh banget, bisa 2 kali lipat harga bakminya dengan isi daging yang tidak sebanyak di Tangsel. Ini juga harus diperhatiin nih teman-teman dalam hal kayak kita takut inflasi tapi sebenarnya balik pertanyaannya diganti, bersedia nggak kita tinggal di daerah yang lebih murah untuk menyesuaikan dapat budget fire yang lebih kecil gitu ya. Ini kami bersyukur banget tinggal di Tangsel saat ini. Jadi memang kami kalau kulineran gitu ya susah cari ya yang
makanan bebong gitu yang non halal gitu agak susah, tapi dengan nyetir sedikit ke daerah BSD, GS itu udah mulai banyak gitu. Memang immediately deket kami di Bintaro nggak ada, tapi untuk day to day kami beli ayam, beli sayur, beli apa itu pasar sejauh ini dari survei-survei ke tempat tinggal teman-teman kami itu kami yang paling murah. Mungkin teman-teman yang tinggal di lebih pinggir lagi mungkin lebih murah lagi gitu ya. Cuman intinya dalam FIRE tuh ada istilah kita bisa geographical arbitrage. Jadi kalau merasa satu tempat tuh mahal, ya pindah aja ke tempat lain gitu. Jadi itu juga bisa dipikirkan buat teman-teman yang masih takut sama inflasi, takut sama nanti kenaikan harga segala macam. Selalu ada tempat tinggal yang lebih murah. Ya, jadi tadi mungkin untuk summarize soal income dan expenses after FIRE, yang kuncinya sebenarnya we have to keep it flexible kali ya. Karena ya again kan banyak faktor ya di luar sana, makro mikroekonomi yang kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol apa nih? Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri ya. Ya jadi kita keep it flexible lah, dari segi lifestyle kita bisa nggak self control, bisa nggak kita ya maksudnya bukan dibilang kita hidup dalam apa ya keprihatinan juga gitu ya, tapi ya maksudnya apakah kalau misalkan yang tertier ini apakah masih bisa kita kurangin? Maksudnya kita harus biasakan diri gitu ya, nggak menjadikan kebutuhan tersier misalkan makan mewah atau tas atau barang-barang branded atau gadget terbaru itu sebagai suatu apa ya, ini kalau gue nggak ada ini kayaknya hidup gue paling susah sedunia gitu ya. Maksudnya belajar untuk kita self control dan mensyukuri hal-hal kecil gitu ya. Jadi to keep us happy. Itu satu. Terus yang kedua dari segi income ya kita fleksibelnya gimana? Fleksibel harus bisa tetap cari kerja, harus bisa ada skill yang kita pakai untuk dapetin income, walaupun itu nggak corporate ya, mungkin ya di sini misalkan yang bisa piano kan tetap bisa ngajar piano mungkin ya. Jadi kita harus punya skill yang kita bisa tetap pakai seumur hidup walaupun jangan bergantung sama corporate aja gitu. Jangan bergantung sama corporate aja. Ya misalkan kalau pribadi nih berkaca, aku ngerasa mungkin aku bisa sedikit-sedikit ngajarin bahasa Jepang nih, terutama mungkin buat anak-anak kecil. Jadi kalau misalkan sampai it comes to a day kayaknya we need to have income gitu ya, udah nggak cukup nih FIRE atau tabungannya, kayaknya harus cari penghasilan aktif lagi ya. Satu mungkin masih bisa balik ke corporate, mungkin kalau misalkan ke corporate gak dapet ya mungkin masih bisa ngajar bahasa Jepang. Terus mungkin masih bisa jadi konsultan gitu-gitu ya, maksudnya kita coba lah gitu ya apa yang bisa dikerjain. Emang ya ini sosmed ini mungkin juga salah satu alternatif. Sama ini kan kalau aku pribadi secara sosmed ya tadi itu aku nggak terlalu suka, jadi memang nggak terlalu aktif. Tapi mungkin ya nggak tahu ya di masa depan kayak gimana ya, tiba-tiba bisa kepikiran ada ide apa yang dikembangkan di sosmed ya mungkin akan di-pursue di sana. Tapi ya maksudnya keep it flexible ya. Iya. Teorinya kan kalau di investasi bilang never put your eggs in one basket, harus disebar gitu ya. Aku baru nyadar belakangan ini bahwa teori yang sama ini juga berlaku untuk teman-teman yang bekerja. Jadi kalau selama ini kita pikir kita punya safety net nih di dalam karir kita, udah satu nih kita ini. Nah pelan-pelan coba tuh branch out, bikin sesuatu yang lain, kerjain sesuatu yang lain supaya kalau sampai terjadi suatu kenapa-napa ya, teman-teman masih ingat ya Tech Winter beberapa tahun lalu banyak banget yang kena layoff, ya kita bisa survive gitu karena kita punya skill lain. Itu sih. Dan pertanyaan ketiga, kegiatannya apa jadinya kalau setelah FIRE atau keluar dari corporate tadi? Jadi tiap hari main PS kah? Tiap hari main Switch sekarang, bukan PS. Baru beli Switch by the way. Kemarin di Jepang beli Switch second. Ini Switch 2 mau keluar tahun ini, kami beli Switch 1. Switch second itu maksudnya bukan Switch 2 ya, tapi Switch pre-love. Switch pre-love, betul. Switch 2 kan belum keluar kan, nanti bulan April. Ya kami ya apa ya, lebih fokus, sibuknya sama sih. Yeah. Sibuknya sama, surprisingly sibuknya sama. Aku merasa capek at the end of the day itu sama. Tapi yang dikerjain itu fokusnya beda, lebih ke keluarga dan ke self improvement diri sendiri. Dari dulu sebenarnya udah nge-gym, cuman sekarang tuh kayak bisa tiap hari benar-benar nge-gym bareng. Kita pakai program yang sama, kami pakai aplikasi namanya Freeletics. Ini programnya calisthenics sebenarnya, tapi dia bisa ada AI-nya, bisa ngerti badan kita bisa kasih informasi hari ini mau latihan apa, angkat beban kah atau kardio kah, segala macam tuh bisa diprogram. Dan cukup murah juga. Jadi ini jadi jualan aplikasinya, cuman
aku pakai ini udah cukup lama dan akhirnya jadi pakai berdua sama Clau karena bisa olahraga bareng. Terus ini olahraganya setelah Hana di drop sekolah, jadi kami antar Hana sekolah dulu, habis antar sekolah olahraga, habis itu ya quality time. Jadi quality time-nya bareng pagi tuh biasanya, karena kalau siang ke sore udah ya sibuk ngurusin Hana lagi. Siang Hana pulang, kadang-kadang dia ada ekskul, kadang-kadang dia ada ya ekskul lain, les lain, jadi kita antar pas pulang. Ya udah sisanya sore ya capek. Iya, ada aja sih. Ada aja sih, iya. Ngurusin pajak lah, ngurusin macam-macam lah. Aku nulis naskah gitu buat konten, lanjutin buku dan lain-lain gitu. Ya memang masih menyesuaikan dengan ritme yang baru. Tapi so far ngerasa sih badan lebih sehat kalau aku ya. Badan lebih sehat, terus sebagai suami istri kayaknya komunikasi lebih baik gitu, stress level berkurang ya. Jauh karena ya mungkin itu ya dulu kan kita build our lives around corporation. Jadi karena kantor ya harus kita prioritasin kantor ya, maksudnya nggak mungkin gitu ya, maksudnya gimana ya, nggak bisa kan kita kayak ntar dulu ya meetingnya gitu, gue mau ngurusin yang lain, mau ngurusin rumah dulu, mau masak dulu, kan nggak bisa ya. Harus ya udah meeting dulu, ntar kalau ada sisa-sisa waktu ini baru ngurus-ngurus yang lain-lain. Nah tapi kan sekarang enggak kayak gitu, jadi sekarang kita ya fokusnya ngurusin yang prioritas itu tadi, bisa nge-gym ya untuk kesehatan kita, untuk ngurusin anak, masak di rumah. Terus juga kita ada pelayanan ya, kita sekarang masuk pelayanan, jadi kita punya di gereja waktu, maksudnya buat yang nggak ini ya volunteer lah di gereja. Volunteer di gereja, jadi bisa memilih untuk punya privilege untuk memilih kita tuh mau ngapain sih gitu, nggak lagi dulunya kayak ya nggak bisa, nggak ada waktu karena harus ngantor. Sekarang ya tetap sibuk iya, tapi kita memilih aktivitasnya tuh benar-benar aktivitas yang menurut kami ya bernilai ya. Iya. Oke, kira-kira itu update dari kami setelah FIRE dan benar-benar living corporate life di tahun 2025 ini. Kalian pengen tahu apa lagi? Kalau ada pertanyaan apa-apa silakan komen di bawah. Juga kayaknya saya harus cerita juga deh, jadinya nggak ada GERD lagi ya kan. Oh ya, nggak ada GERD lagi. Buat teman-teman yang GERD, asam lambungnya suka kumat, tiba-tiba tidak ada obat yang bisa menyembuhkan selain surat resign. Ya, itulah obat yang paling mujarab. Ketika resign hilang semua, sembuh semua. Benar-benar, iya maksudnya terus ya itu kayak berantem sama Sam dulu juga, maksudnya kayak sama Hana berasa kayak karena udah capek banget ya, capek banget, bingung juga sih dulu kok bisa ya kayak begitu hidup gitu. Kayaknya sekarang iya capek, ya, tapi maksudnya secara mental nggak secapek itu, jadi kayak capek fisik, badannya capek. Ini sumbunya lebih panjang betul, dan kayaknya lebih punya banyak serep kesabarannya tuh lebih banyak ya. Betul. Itu sih yang paling berasa, dan tentunya berasa lebih sehat karena tadi mungkin tuh olahraga itu secara pressure juga mungkin kan lebih sedikit karena at least nggak ada pressure dari corporate ya, jadi kayak ya itulah merasa lebih sehat jasmani dan rohani. Seperti kami resign besok Senin, enggak ya, bercanda ya. Yang paling penting step pertama benerin dulu. Benerin keuangan ya, nonton video-video lama kami dulu. Oke. Ya guys, thank you so much. Itu update dari kami. Kalau masih ada FAQ yang lain silahkan tulis di bawah, kami akan baca-baca dan jawab mungkin di video selanjutnya. Oh by the way, kami juga punya alamat email tanyakosem@gmail.com kalau kalian kepingin nanya-nanya yang agak panjang. Ya memang nggak semua email kami jawab, tapi kalau ada yang menarik, kalau ada yang kami rasa relevan buat komunitas ini, kami akan bahas di video, kami akan jawab juga. Jadi feel free untuk kirim cerita kalian ke sana. Ya macam-macam ya, ada yang suaminya ternyata kejerat pinjol, ada yang ya dan lain-lain lah. Jadi silahkan di-share di sana. tanyakosem@gmail.com. Take care and see you guys in the next video. Bye bye.